Komite Nasional Advokat Indonesia ini ingin agar Polri tetap berada di bawah presiden, dan kita tidak mau sampai akhirnya penegakan hukum kita ini melemah karena hal yang justru kita bilang konyol ya, karena Polri nantinya jatuhnya di bawah kementerian. Tapi pada dasarnya kan Bang, KUHP yang terbaru ini sangat menguatkan ya Bang, kalau posisi Polri ini harus di bawah kementerian sendiri. Kalau dari Abang, menyayangkan apa sih kalau itu terjadi? Di dalam KUHP atau KUHAP yang baru tidak pernah ada satupun narasi yang mengarahkan Polri untuk berada di bawah kementerian. Justru di dalam KUHAP kita memperkuat sistem penegakan hukum yang tentunya akan dilakukan oleh Polri. Sebenarnya untuk mengawasi Polri itu, untuk mengawasi sistem penegakan hukum di dalam Polri, ya, pengawasannya aja yang diperkuat. Tuh, maka kita menyarankan agar Propam diperkuat, Propam dipimpin oleh bintang. Ya, Karawasidik pangkatnya dinaikkan jadi bintang 2 kan gitu, karena itu kan fungsi-fungsi pengawasan dalam proses penegakan hukum. Terus perkuat di PUM kan, divisi hukum di Polri itu sendiri. Jadi kedepannya Polri akan banyak yang mengawasi, tentunya sistemnya akan berjalan, sistem penegakan hukum di Polri akan berjalan dengan baik, itu akan maksimal ke depannya, dan hal-hal yang mungkin dikhawatirkan oleh teman-teman di luar sana terhindarlah begitu. Langkah lain Bang yang dilakukan Pak NAI mungkin akan menyurati ini kah ke presiden atau seperti apa ke depannya? Ya tentunya kita akan secara langsung bersurat kepada presiden, kepada Komisi 3 DPR RI juga. Kita akan meminta agar Polri tetap di bawah presiden begitu ya, untuk tidak lagi mempertahankan, atau mungkin kita tidak ingin lagi mendengar wacana itu. Kita tidak ingin lagi agar untuk isu itu bisa kita konsumsi setiap hari, karena itu akan menjadi isu yang tidak baik. Karena kita mendapatkan sejumlah temuan begitu ya. Ada sejumlah pihak yang membuat narasi ini disebarkan di sosial media dengan namanya cyber-user. Cyber-user itu adalah satu sistem yang dibuat untuk menghimpun para mungkin buzzer begitu, atau mungkin komentar bot begitu, dengan narasi yang mengacu kepada Polri berada di bawah kementerian. Nah, ini yang kita pengen hindarkan. Kita nggak pengen hal tersebut terjadi begitu. Karena kita sudah lihat, kalaulah memang niat kita baik terhadap Polri, kenapa harus kita bangun opini buat narasi melalui sosial media yang sedemikian masif kan gitu. Nah, kalau yang kita lihat bahwa adanya pihak-pihak yang ingin melemahkan presiden. Orang pengen Pak Prabowo itu lemah begitu di dalam memimpin Indonesia 5 tahun mendatang begitu. Kalau seandainya Polri berada di bawah kementerian, berarti saat ini tidak ada alat kekuasaan langsung yang dapat dikendalikan oleh Bapak Presiden. Maka itu adalah upaya-upaya orang-orang yang justru bukan mendukung pemerintahan, tapi justru mengganggu kestabilan keamanan di Indonesia. Maka kayak misalnya ada salah satu tokoh begitu ya, yang tiba-tiba berucap di luaran sana mengatakan bahwa Kapolri kurang ajar, menyebut bahwa Kapolri tidak beretika. Justru yang kita lihat bahwa orang tersebut sedang mengganggu stabilitas keamanan yang ada di Indonesia. Karena kita ketahui bahwa Polri itu adalah garda terdepan keamanan nasional kan begitu. Selain itu juga Polri itu dipimpin oleh seorang Kapolri, yang mana seluruh anggota Polri meyakini bahwa Kapolri adalah simbol daripada Polri itu sendiri. Nah, kalau simbol Polri bisa dihina sedemikian rupa, disebut kurang ajar, disebut tidak beretika, maka kita bisa membuat satu kesimpulan, orang yang menyebut Kapolri kurang ajar itu sedang menyebarkan teror. Karena dia mengatakan hal tersebut membuat kesan seakan-akan Polri menantang, seakan-akan Kapolri menantang, seakan-akan Kapolri arogan. Seakan-akan Kapolri apa yang Kapolri sebutkan itu, Kapolri sampaikan di DPR itu akan menciptakan suatu bentuk chaos atau kerusuhan. Nah, konsep menakut-nakuti, memberikan momok di tengah masyarakat itu adalah mengganggu stabilitas keamanan, dan orang yang mengganggu stabilitas keamanan dapat kita simpulkan sebagai teroris begitu. Itu yang kita tidak inginkan sebenarnya.
Berarti pada dasarnya kalau ini hanya permainan politik ya Bang? Ya tentunya Polri didesak untuk berada di bawah kementerian itu. Ya tentu ini adalah politis. Sudah jelas-jelas politis lah. Karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, eh, Indonesia jauh di atas rata-rata begitu ya, tingkat keamanannya begitu. Yang mana Polri sebagai garda terdepan menjaga keamanan, rasa nyaman terhadap masyarakat. Jadi ada satu world poll begitu ya, polling dunia itu namanya Gallup Law and Order Index begitu ya. Di tahun 2025 menyatakan bahwa tingkat rasa aman masyarakat di Indonesia itu peringkat ke-19 dibandingkan 144 negara lainnya gitu. Dan kita itu masih lebih tinggi dibandingkan Inggris, Jepang, dan Prancis. Yang mana Inggris, Jepang, dan Prancis ini kepolisiannya di bawah kementerian. Sehingga kalau kita lebih baik, apa yang kita turunkan kualitas dari institusi kita ini gitu loh. Kalau kita sudah lebih baik gitu, kita sudah jelas lebih baik kan. Kalau diundang untuk berdiskusi secara terbuka Bang mengenai hal ini, mungkin TNI siap untuk hadir Bang? Ya, jika memang ada pihak-pihak yang tidak terima dengan statement yang kita sampaikan gitu ya, kita membuka diri kalau siapapun yang ingin berdiskusi, berdialog, atau mungkin berdebat begitu ya. Kami siap memberikan argumen kami siap memberikan data, data yang kami berhasil himpun dan kesimpulan yang mungkin dapat kami sampaikan gitu. Sehingga kami Komite Nasional Advokat Indonesia intinya tetap tegar, tetap teguh memperjuangkan agar Polri berada di bawah Presiden.